Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan, DLHKP, Papua Barat Daya, pada 13 Oktober 2025 di media massa yang menyatakan hanya PT Bagus Jaya Abadi yang memiliki izin reklamasi dan mempunyai dokumen lingkungan dan izin lingkungan, membawa angin segar bagi PT BJA menghadapi polemik reklamasi di pesisir pantai di wilayah Tanpa Garam. Dalam rilis pers yang digelar di sebuah kafe di Kota Sorong, Jumat siang, 17 Oktober 2025, kuasa hukum PT Bagus Jaya Abadi dari Kantor Hukum M. Yasin Jamaluddin, Mardin dan Albert Fransitio meminta aparat penegak hukum, APH, dan Wali Kota Sorong untuk menjadikan pernyataan Kadis LHKP Papua Barat Daya, Keli Kambu itu sebagai pintu masuk untuk menertibkan reklamasi pantai yang dilakukan oleh Laborasi Torus di wilayah Tanpa Garam, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Secara tegas Mardin menyatakan, yang melakukan kegiatan reklamasi pantai bukan saja kliennya, tapi Laborasi Torus juga melakukan reklamasi. Kliennya memiliki izin sedangkan reklamasi Laborasi Torus diduga tidak mengantongi izin. Terhadap pernyataan Laborasi Torus kami sangat sayangkan karena Laborasi Torus pada awal berperkara dengan BJA ngotot bahwa BJA itu tidak memiliki izin reklamasi. Ternyata fakta keterangan dari Keli Kambu pada 13 Oktober itu 2025 BJA memiliki izin reklamasi sedangkan Laborasi Torus tidak memiliki izin reklamasi pada tempat itu. Untuk itu dengan kejadian ini harus menjadi perhatian khusus terhadap pemerintah Kota Sorong maupun pemerintah Papua Barat Daya dan pihak-pihak penegak hukum yang berwenang dalam menyelidiki terkait dengan reklamasi tanpa izin. Salah satunya yang perlu kami menjadi sorotan ini adalah berkaitan Laborasi Torus karena yang mengklaim menyatakan bahwa BJA tidak memiliki izin, ternyata justru dia yang tidak memiliki izin. Jadi ini menjadi sorotan. Kami sampaikan bahwa jangan sampai LS ini di tempat-tempat yang direklamasi oleh beliau tidak memiliki izin. Salah satunya contoh, bisa jadi mereka diduga tidak memiliki izin. Salah satu contoh tempat permandian LS dan di Tanpa Garam itu menjadi perhatian terhadap penegak-penegak hukum atau pemerintah Kota Sorong maupun pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kalau benar itu tidak memiliki izin, maka kami tegaskan jangan melihat menyorot BJA saja. Ada apa? Pemerintah Kota Sorong maupun pemerintah provinsi, kalau benar dia tidak memiliki, ada apa? Apakah karena dia punya duit sehingga dia tidak, atau dia orang kebal hukum sehingga dia tidak bisa dikorek-korek? Hal yang sama juga disampaikan Albert Fransitio. Menurut Albert, pernyataan Kepala DLHKP Papua Barat Daya Julien Keli Kambu, bahwa kegiatan reklamasi PT BJA memiliki AMDAL dan memiliki izin, sedangkan Laborasi Torus diduga tidak memiliki izin AMDAL, izin lingkungan bahkan izin reklamasi. Pernyataan Keli Kambu ini adalah pijakan bagi aparat penegak hukum untuk mengusut reklamasi yang dilakukan Laborasi Torus, karena ada beberapa titik reklamasi oleh Laborasi Torus yang diduga dilakukan tanpa izin. Pak Keli menyatakan bahwa Laborasi Torus belum memiliki AMDAL dan dia belum pernah melihat, belum mengetahui, Pak Keli Kambu. Nah, ini harus menjadi dasar pijakan aparat penegak hukum untuk mengusut beberapa titik yang diduga itu dilakukan reklamasi tanpa izin oleh Laborasi Torus. Nah, ini agar untuk di publik itu tahu siapa sebenarnya yang memiliki izin AMDAL dan siapa yang sebenarnya tidak memiliki izin AMDAL. Nah, ini demi penegakan hukum di Provinsi Papua Barat Daya. Jangan sampai publik ini menganggap bahwa izin AMDAL yang dimiliki oleh PT BJA ini tidak sah, padahal Keli Kambu sudah menyatakan sah dan ada. Apalagi dia kepala dinas. Iya, waktu itu Pak Keli Kambu sebagai kepala dinas lingkungan hidup pada saat AMDAL itu diproses. Dan di dalam pernyataannya Keli Kambu itu dihadirkan foto-foto rapat. Sekarang pertanyaan, Laborasi Torus mana dokumennya? Sehingga dia berani dengan lantang menyatakan pada saat sengketa perkara 57 di Pengadilan Negeri sebelumnya bahwa PT BJA tidak memiliki izin.
Nah, dari situ sudah nyata sebenarnya terhadap objek yang dipermasalahkan dulu itu, apakah PT BJA yang mempunyai hak ataukah Laborasitorus yang diduga memasuki wilayah koordinat reklamasi PT BJA. Untuk membuktikan itu semua, kami berharap aparat penegak hukum dapat dengan segera. Jangan sampai terkesan aparat penegak hukum ini tebang pilih. Yang menjadi pertanyaan, di mana dokumen AMDAL milik Laborasitorus, sehingga dia berani dengan lantang menyatakan pada saat sengketa perkara di pengadilan negeri bahwa PT BJA tidak memiliki izin. Pihak PT BJA berharap aparat penegak hukum dapat dengan segera mengambil tindakan, jangan sampai terkesan aparat penegak hukum tebang pilih, karena sudah menjadi sorotan publik. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Laborasitorus di dalam kawasan yang direklamasi berjalan lancar saja, sedangkan PT BJA yang memiliki izin malah dihadapkan dengan hukum. Undang-undang tentang lingkungan sudah sangat jelas, kegiatan yang dilakukan tanpa izin lingkungan, tanpa dokumen AMDAL yang sah merupakan bentuk tindak pidana dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara dengan denda 3 miliar rupiah. Tim Liputan, Papua Barat Daya TV.